Novel ini bercerita tentang peperangan antar suku gitu. Tapi kok yang berperang malah kucing? Halo semuanya, selamat datang Mati Dalam di sini. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan sebuah novel dari salah satu series kesukaanku, yaitu Warriors. Warriors itu sendiri adalah sebuah seri yang menceritakan tentang kehidupan 4 kelompok kucing di hutan. Layaknya sebuah negara ini ya. Nanti kita akan disuguhkan dengan konflik-konflik di dalam universe Warriors ini. Series Warriors ini juga sudah memiliki puluhan buku yang terdiri dari 7 arcs besar yang masing-masing arcs memiliki volume buku. Selain dari 7 arcs besar itu, Warriors juga memiliki puluhan standalone yang masih berkaitan satu sama lain dalam universe Warriors ini. Dan aku jamin semuanya keren-keren. Nah, di episode review buku kali ini, aku akan mereview buku yang paling pertama dalam series Warriors ini, yaitu Into the Wild. Buku ini BTW ada terjemahan bahasa Indonesianya, dan karena buku tersebutlah aku akhirnya sangat menyukai series Warriors ini. Bahkan sampai sekarang, mulai aku dari SMP sampai sekarang, aku sangat suka sekali dengan series Warriors ini. Serius, kalau kalian sudah pernah baca novel pertamanya ini, kalian pasti akan ketagihan dengan buku dengan lanjutannya. Jadi tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke bagian blurb atau sinopsis singkat dari novel Warriors Into the Wild. Cerita berfokus pada seekor kucing peliharaan bernama Rusty, di mana pada suatu hari ia masuk ke dalam hutan di belakang rumah majikannya untuk berburu tikus. Namun tindakannya tersebut malah membuatnya bertemu dengan sebuah kelompok kucing liar bernama ThunderClan. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi antara Rusty dan ThunderClan, dan berakhir dengan penawaran kepadanya untuk bergabung menjadi kawanan kucing liar di dalam hutan. Rusty yang telah membulatkan tekadnya akhirnya ikut bergabung ke dalam kelompok ThunderClan tersebut keesokan harinya, di mana ia juga dibaptis merubah namanya menjadi Firepaw dan berteman dengan seekor kucing abu-abu bernama Greypaw. Lalu dimulailah kehidupan Firepaw dalam menjalani hidup di alam liar bersama ThunderClan. Namun perlahan ia akhirnya mengetahui bahwa terdapat konspirasi besar yang sedang berlangsung di dalam ThunderClan rumah barunya. Ya, itu tadi merupakan sinopsis singkat dari novel ini, yaitu Warriors Into the Wild. Gimana, tertarik membaca buku ini? Kalau saya sangat tertarik. Jadi langsung saja, kita tidak usah banyak basa-basi, kita akan masuk ke bagian reviewnya. Yang pertama dan pasti mengapa aku sangat menyukai novel ini dan Universe Warriors adalah karena seri ini memuat map seperti ini. Ilustrasi peta tadi menjelaskan wilayah-wilayah dari 4 kelompok kucing utama dalam novel ini. Aku sendiri sangat menyukai novel-novel fantasi yang memiliki ilustrasi peta dunianya sendiri seperti ini. Seperti novel ini. Selain map, aku menyukai karakter dalam novel ini yang ditulis sebagai kucing. Para cat lover atau cat person pasti akan langsung suka dengan kucing-kucing dalam novel ini. Karena sifat-sifat mereka itu ditulis seperti sifat manusia, namun perilaku kucingnya juga dituliskan juga secara gamblang dalam novel ini. Misal bagaimana mereka berburu, saling grooming, interaksi antar kucing, bahkan istilah-istilah kucing sering kita jumpai dan dideskripsikan dengan lugas dalam novel ini. Dalam novel ini juga memiliki sebuah sistem tingkatan yang menurutku cukup menarik. Bagaimana nanti seekor anak kucing akan dibaptis dan diberi nama Paw
di belakang namanya ketika ia akan menjadi seorang murid yang harus melakukan latihan dan ujian untuk menjadi seorang warriors atau pejuang di dalam kelompok kucing mereka. Misal, anak kucing nanti akan diberikan nama Ravenpaw atau Sandpaw atau Dustpaw gitu ketika mereka nanti menjadi murid atau apprentice. Baru nanti setelah mereka diangkat menjadi warriors, nama Paw di belakang nama mereka akan diganti dengan nama yang baru. Untuk pemimpinnya sendiri juga menerapkan sebuah sistem penamaan yang hampir mirip, karena biasanya untuk nama-nama pemimpin ada di belakang nama mereka akan diberi nama star, seperti contohnya Blue Star, Broken Star, dan Tall Star gitu. Sistem penamaan dan hierarki peran dalam novel inilah menjadi salah satu daya tarik tersendiri ketika membaca novel ini. Walaupun kadang nama-nama mereka pasti bakal sulit untuk diingat karena banyak sekali karakter dalam novel ini. Walaupun ini masih seri pertama, buku pertama dalam seri Warriors ini. Buku ini juga merupakan novel middle grade ya, yang kebanyakan pembaca yang menikmatinya itu seperti anak-anak atau remaja-remaja yang menyukai Harry Potter gitu. Jadi tidak heran kalau alur cerita dan plot twistnya tidak terlalu mengejutkan. Tapi semuanya masih bisa dinikmati ditambah dengan gaya bahasanya yang cukup sederhana. Adegan-adegan pertarungan antar kucing dalam novel ini ditulis juga secara ringan. Namun alur ceritanya yang agak cepat membuat kita agak tergesa-gesa, serasa dikejar-kejar gitu ketika membaca novel ini. Tapi poin tersebut masih bisa dinikmati karena di beberapa bagian penulis menyisipkan komedi-komedi ala-ala kucing. Jadi kita masih bisa menikmati perjalanan membaca Warriors ini, perjalanan Rusty atau Firepaw. Dan alasan terakhir mengapa aku menyukai novel ini itu karena dalam novel ini kita akan dikatakan dengan duo maut kita, yaitu Greypaw dan Firepaw. Satunya tengil, suka bercanda, satunya lagi tipe serius ala-ala main karakter cerita anak-anak dan remaja. Dan interaksi mereka kadang lucu serta menegangkan, membuat kita semakin menikmati dunia perkucingan ini. Nah, karena itulah menurutku semua aspek dalam buku ini itu perfect. Karena memang buku ini adalah buku pertama dari salah satu universe kesukaanku. Bahkan ya, paragraf terakhir dalam novel ini, paragraf terakhir epilog dari novel ini itu membuatku dulu penasaran kali. Bahkan rela membeli seri lanjutannya dalam bentuk bahasa Inggris menggunakan uang tabunganku di waktu SMA. Karena memang setahuku di Indonesia itu cuma diterjemahkan cuma buku pertamanya itu The Wild ini. Seterusnya itu sudah bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau untuk membaca seri lanjutan dari buku ini itu harus membaca bahasa Inggris. Dan karena buku itulah aku akhirnya sekarang menjadi pembaca novel berbahasa Inggris. So ya, karena pertimbangan tadi aku memberi novel Warriors Into the Wild ini 5 dari 5 bintang. Karena memang aku sangat suka novel ini dan serinya, dan Erin Hunter pun yang menulis novel ini adalah penulis favoritku. Oke, mungkin itu saja review kita pada kali ini. Jika kamu menyukai video ini, silahkan tinggalkan like. Jika kalian mempunyai saran atau kritik, atau kalian mau bertanya tentang novel Warriors dan seri-serinya ini, kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Kita nanti pasti akan berdialog dan berbincang mengenai buku ini. Selain itu, silakan klik tombol subscribe pada channel ini agar channel ini semakin berkembang dalam mereview novel-novel lainnya. Oke, akhir kata dariku, terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Dadah.